Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba rangkaian open circuit, closed circuit, dan kita akan sedikit ke pembagi tegangan dan pembagi arus ya. Pertama-tama kita membutuhkan beberapa buah komponen, diantaranya baterai, fuse, dan resistor berapapun, karena nanti kita bisa edit ya nilainya ya. Kalian bisa search di sini aja, misalkan resistor. Kalian bisa pakai yang manapun ya, terserah kalian, bebas dengan nilai berapapun. Misalkan kalian ketik aja langsung nilainya 1K juga bakal muncul. Kalian cari di sininya resistor, dan semua yang ada di sini adalah resistor. Dan saran saya untuk percobaan kali ini menggunakan resistor biasa saja, jangan pakai trim port ataupun potensiometer. Oke, kita akan lanjut aja ke tutorialnya ya. Yang pertama-tama kita akan mengenal dulu open circuit. Open circuit itu seperti ini ya. Oke, dan seperti ini tanpa ada apapun. Di open circuit ini kita bisa mengukur ampere. Ini oke, ampere. Sayangnya untuk mengukur ampere di open circuit ini tidak boleh digabung ke sini ya. Karena apabila digabung ini sudah termasuk menjadi closed circuit ya. Apabila digabung ini menjadi closed circuit, jadi ini tidak boleh digabung, dan apabila kita running dia akan menunjukkan 0 ampere. Memang open circuit itu tidak ada ampere yang berjalan karena tidak ada beban ya. Sedangkan di di open circuit kita masih bisa mengukur tegangan. Apabila kita mengukur tegangan, kita diperbolehkan untuk menggabungkan seperti ini ya. Ini karena perbedaannya itu ampere meter itu fungsinya seperti beban, sedangkan voltmeter itu bukan seperti beban. Jadi dia boleh di seperti ini kan. Kita lihat dia itu 12 volt, dan jika kita ukur ampernya dia adalah 0 ampere ya. Oke, kita akan masuk ke closed circuit karena mungkin open circuit kalian sudah paham. Open circuit itu tanpa beban dan udah pasti ampernya akan 0 ya. Oke, kita tambahkan satu buah fuse untuk pengaman. Karena apabila tidak menggunakan pengaman dia akan berbahaya ya. Takutnya korslet atau terjadi gangguan. Mungkin kalau di simulator sebenarnya tidak memerlukan ini, karena apabila error dia akan menunjukkan error di sini di pesannya ini. Tapi kita harus membiasakan diri untuk menggunakan fuse. Apabila kita sudah terbiasa, maka di semua rangkaian kita akan menggunakan fuse. Dan itu berguna untuk membuat device kita lebih aman ya. Dengan adanya fuse, device kita bisa lebih tahan lama dan awet. Oke, di sini kita coba ganti nilai resistornya menjadi 2 ohm. 2 ohm itu 2R ya. Oke, kita coba running aja. Dan fuse-nya putus ya. Fuse-nya di sini putus. Kenapa dia putus? Karena apabila kita lihat fuse di sini hanyalah 1 ampere. Apabila ada ampere yang terbeban lebih dari 1 ampere, maka dia akan putus. Oke, sekarang kita tambahkan pengukur tegangan seperti tadi. Dan pengukur arus, perlu kalian ketahui untuk mengukur arus ini satu buah kaki kita mirror, yang positifnya ke arah positif karena yang dari arah sini semuanya tegangannya positif ya. Nah seperti ini, dan yang negatifnya langsung ke negatif gitu. Jadi satu kaki dari resistor dan kaki lainnya langsung ke baterai ya, gitu. Oke, kita langsung jalankan saja. Di sini terlihat adalah 5,45 ampere. Yang mana apabila fuse tersebut kekuatannya di bawah 5,45 ampere, maka dia akan putus dan mengamankan dengan segera, dan dia akan menganggap bahwa rangkaian ini overload ya.
dan kita lihat tegangannya turun dari 12 jadi 10,9 volt karena ada tahanan di sini ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke closed circuit tapi yang lumayan kompleks. Kita coba Oke, kita coba gunakan satu buah resistor di sini dan satu buah resistor di sini. Kita akan balik dan kita akan balik juga. Kita sambungkan secara seri. Oke. Di sini kita akan masuk ke pembagi tegangan ya. Nah, di sini saya menggunakan voltmeter untuk mengecek di R1 dan satu buah lagi voltmeter untuk mengecek tegangan di R2 dan satu lagi voltmeter untuk mengecek tegangan di R3. Oke, di sini seperti biasa kita harus menambahkan ampere meter ya. Jangan sampai kebalik polaritasnya karena itu akan membuatnya meledak. Oke. Kita ulang ya. Keluarkan ampere meternya dan langsung aja di mirror. Oke, kita langsung jalankan saja. Oke, di R1 terbaca 0,12 volt, di R2 5,93 dan di R3 juga 5,93. Karena perbedaan resistansinya 100 ohm, 100 ohm dan 2 ohm. Oke, kita rubah resistansi di sini agar tidak terlalu jauh ya. Perbedaannya di sini 6 ohm dan di sini 12 ohm. Apabila kita seri totalnya adalah 20 ohm ya. Dan kita lihat di R1 adalah 1,19 volt, di R2 adalah 3,56 volt dan di R3 adalah 7,13 volt. Semakin tinggi R-nya dan tegangan yang dibutuhkan untuk melewatinya R tersebut adalah semakin besar juga ya. Semakin besar beban, semakin besar pula daya yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban tersebut ya. Dan kita bisa lihat ampernya turun dari 5 ampere menjadi 0,59 ampere ya. Oke, sekarang saya di sini akan menambahkan 2 buah voltmeter yang berfungsi sebagai voltmeter yang ini. Oke, voltmeter yang ini berfungsi untuk mengecek tegangan di R1 dan R2 apabila ditambahkan, dan voltmeter yang ini untuk mengecek tegangan R2 dan R3 apabila ditambahkan. Oke, yang ini untuk mengecek R1 dan R2 apabila ditambahkan, seperti bisa yang kalian lihat ya. R1 dan R2 bila ditambahkan maka hasilnya menjadi 4,75 volt, dan R3 dan R2 apabila ditambahkan menjadi 10,7 volt. Bila kalian gabung R2 dan R3 maka tegangannya akan terbagi dua menjadi 1,9 volt dan 10,7 volt. Apabila kalian gabung R1 dan R2 lalu R3 secara terpisah, maka tegangannya akan jadi 4,75 dan 7,13 volt. Oke. Dan kita harus menambahkan satu buah lagi voltmeter di sini untuk menghitung apabila semua resistornya digabungkan menjadi satu buah resistor pengganti yaitu 20 ohm ya. Maka tegangan yang akan muncul adalah 11,9 volt ya. Oke, sekarang kita buktikan. Kita hapus semua. Dan kita rubah resistornya
menjadi 20 ohm ya. Lalu kita hubungkan dari atas ke bawah. Lalu kita lihat tegangannya adalah 11,9 volt ya. Oke, itulah pembagi arus dan pembagi tegangan open circuit dan closed circuit apabila menggunakan simulator ya. Jadi sebelum kalian ke rangkaian sebenarnya, kalian pakai simulator dulu agar kalian tidak buang-buang komponen ya. Soalnya di sini takutnya bakal banyak fuse yang putus karena kesalahan dari percobaan ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian agar teman kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.